Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas tentang tugas aplikasi turunan yang dulu sempat saya berikan ke kelas MIPA 2, 3, dan MIPA 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, untuk kelas MIPA 1 memang belum pernah saya berikan ini, tapi silakan menyimak saja ya apa yang menjadi pembahasan di sini. Jadi kita akan fokus pada pembahasan tentang aplikasi turunan. Nah, tentu sebelum kita membahas tentang aplikasi turunan, pastinya kita harus paham dulu ya turunan itu seperti apa. Utamanya di sini yang kita bahas tentang trigonometri. Maka bagi yang masih bingung tentang turunan trigonometri itu mohon dibaca lagi, sehingga pada saat mengerjakan soal-soal tentang aplikasi turunan itu bisa lebih mudah gitu ya. Oke, jadi soalnya yang saya berikan kemarin ini ada 9. Memang saya buat variasi soalnya itu sedikit susah ya, tapi ini masih bisa dikerjakan dan ya sebenarnya nggak butuh waktu lama, cuma butuh kesabaran saja. Oke, next kita bahas dulu ya nomor 1. Bismillah. Nomor 1 ini adalah soal yang membahas tentang hubungan antara turunan dengan limit. Nah, mungkin banyak yang mengira apa sih maksud dari bentuk yang ada di depan ini. Nah, masih ingat di penjelasan saya dulu pada saat ada fx kemudian diturunkan dia akan menjadi f aksen x. Nah, ini kan ada prosesnya ya, nggak ujuk-ujuk langsung tiba-tiba turunannya x kuadrat itu langsung 2x. Enggak, ini ada prosesnya. Nah, proses inilah yang asal-usulnya menggunakan limit. Maka kemarin saya sampaikan bahwa f aksen x itu diperoleh dari limit h mendekati 0 dari f x plus h dikurangi fx per h. Jadi sebetulnya orang mencari tahu turunan itu ya sama halnya orang itu menghitung nilai limit, cuma limitnya itu seperti ini. Nah, dari mana ini diperoleh? Kalian bisa buka catatan kalian masing-masing atau ya banyak buku referensi yang menjelaskan kenapa kok bisa ini. Yang jelas ini tuh didasarkan pada gradien ya, gradien garis singgung, makanya muncul bentuk seperti itu. Nah, sekarang kita compare bentuk yang ada di sini dengan soal. Nah, lihat, coba diperhatikan. Apakah kalian melihat ada sesuatu yang sama? Ya, mungkin kalian bingung, di situ ada x, tapi kok di sini ada pi per 3 gitu ya. Nah, sebenarnya pi per 3 itu sama saja dengan x ini. Ya, katakanlah ini saya ganti x dulu ya. Saya tulis limit h mendekati 0 dari cos x plus h, dan saya ganti x nih, dikurangi cos x per h. Nah, berarti ini sama dengan apa? Turunan dari apa? Kalau tadi fx plus h berarti turunan dari f, gitu kan? Berarti kalau cos x plus h berarti turunan dari cos x. Jadi sebetulnya soal yang ada di depan sini nomor 1 ini itu yang ditanyakan tidak lain adalah turunan cos x. Kalau saya persingkat itu berarti gini. Intinya yang ditanyakan di sini adalah
f(x) itu sama dengan cos X. Nah, kita diminta mencari tahu f aksen X-nya. Kalau sudah ketemu f aksen X-nya, barulah kita diminta mencari tahu f aksen pi/3. Jadi intinya sebetulnya di situ. Tetapi kalau memang belum memahami bahwa turunan itu berhubungan dengan limit, tentu mengira soal ini harus dikerjakan pakai cara limit. Memang bisa, tapi sangat panjang begitu. Oke, kita kerjakan ya. Berarti turunan dari cos X apa? Turunan dari cos X tidak lain adalah min sin X. Sehingga f aksen pi/3 atau f aksen 60 ya, itu sama dengan min sin pi/3 alias min sin 60 yang nilainya adalah min setengah akar 3. Selesai gitu ya. Oke, next, nomor 2. Turunan pertama dari Y sama dengan sin setengah X. Nah, ini cukup gampang sebenarnya ya. Kita bisa tuliskan sin setengah X itu menjadi sin X pangkat min 1. Maka dia memiliki turunan, yaitu, saya ganti spidolnya, turunan dari sin X pangkat min 1. Nah, menurunkan yang seperti ini kita harus menggunakan aturan rantai. Ingat ya, aturan rantai. Pertama, ya, ini harus pakai namanya aturan rantai. Cara menurunkannya adalah kita cukup turunkan biasa. Turunannya sin adalah cos, kita tulis saja cos X pangkat min 1. Nah, rantai di sini yaitu dikalikan dengan sesuatu. Itulah yang disebut rantai. Apa sesuatu itu? Sesuatu itu adalah turunan dari yang ada di dalam kurung. Ya, turunan di dalam kurung adalah min 1 kali X pangkat min 2. Nah, ingat ya, ini turunannya. Maka ini kalau kita sederhanakan, dia menjadi min X pangkat min 2 X pangkat min 1, yang tidak lain adalah min 1/X pangkat 2 kali cos X pangkat min 1, atau ini saya ubah juga aja ya, 1/X, nanti dia menjadi min cos 1/X per X pangkat 2. Oke, itu jawabannya. Next ya, sekarang kita berlanjut ke nomor 3. Turunan pertama dari fx. Fx-nya bentuknya seperti ini. Ingat, pada saat menurunkan turunan yang berbentuk pecahan, maka kita harus mengikuti aturan U/V, yang tidak lain turunannya itu adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ini ada sifat yang mengatakan seperti ini. Jadi kita tidak boleh langsung mengatakan U aksen per V aksen. Nah, ini salah, tidak boleh. Nah, kita cari tahu dulu apa isi dari U. U di sini adalah 1 plus sin X. Maka turunannya adalah U aksen sama dengan cos X saja, betul. Selanjutnya V. Kita cari tahu. V-nya adalah 1 min sin X. Maka turunan dari V adalah min cos X. Bagus. Nah, barulah kita mencari tahu F aksen X sama dengan, kita tulis dulu rumusnya biar tidak salah, U aksen V min U V aksen per V kuadrat. U aksennya apa? Cos X. Kemudian V-nya adalah 1 min sin X. Kemudian kita kurangi ya dengan U-nya apa?
1 plus sin X, dan kemudian dikali sama V aksen min cos X. Bagian bawah V kuadrat kita ganti dengan 1 min sin X pangkat 2. Nah, maka menjadi cos X. Ini kita kalikan pelangi saja ya. Nah, kemudian ini juga nanti dikalikan pelangi ya. Menjadi cos X dikurangi sin X cos X. Sedangkan yang belakang menjadi negatif. Negatif ketemu negatif, berarti positif ya. Positif cos X. Kemudian yang belakang negatif ketemu negatif lagi, positif dari sin X cos X. Nah, ternyata ini ada yang bisa kita coret ya, hasilkan 0. Kemudian yang di bawah kita cukup tetap tulis saja 1 min sin X pangkat 2, sehingga hasil akhirnya adalah 2 cos X per 1 min sin X pangkat 2. Oke, itu jawaban dari soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Baik. Ada soal di sini ditanyakan jika fx sama dengan tan 2x, maka f double aksen adalah turunan kedua. Yang ditanyakan adalah f double aksen alias turunan yang kedua. Nah, di sini tentu kita harus tahu dulu turunan pertamanya apa. Kita tulis dulu fx-nya adalah tan 2x. Hati-hati ya, di sini tan 2x, maka nanti kita harus menggunakan rantai karena dia di dalam tan itu ada 2x. Maka f aksennya adalah turunan dari tan turunan dari tan ya secant kuadrat x, kan harusnya gitu ya. Tapi di sini 2x berarti secant kuadrat 2x. Jangan lupa kita masih punya rantai dari turunan 2x, yaitu 2. Maka f aksennya adalah 2 kali secant kuadrat 2x. Kemudian f double aksen turunan kedua, berarti kita cukup menurunkan dari yang sini. Turunannya adalah kita nggak perlu 2 kali ya, karena perkalian dengan konstanta itu ya kita anggap nggak perlu diturunkan gitu. Berarti menjadi 2 kali, kita cukup turunkan sekannya. Nah, fokus ya menurunkan yang saya highlight ini. Nah, fokus turunkan ini aja, 2-nya biarin, sehingga dia menjadi 2. Nah, jadi ini secant pangkat 1 2x. Ini dulu ya. Kemudian dikalikan rantainya. Apa rantainya? Rantai itu dari ya, jadi secant itu kalau kita tuliskan itu kan dia seperti ini. Nah, jadi kenapa kok pangkat 2-nya dulu yang saya turunkan? Karena 2 ini posisinya paling keluar. Nah, di dalamnya ini ada secant. Baru sekarang turunannya secant. Ya, jadi berikutnya kita harus menurunkan secant. Apa turunan dari secant? Turunan secant adalah secant kali tan. Secant kali tan. Ini sengaja saya kosongin dulu. Nah, isinya apa di sini? Isinya kita buat sama dulu seperti ini, yaitu 2x, yang sini juga 2x. Oke. Nah, yang berikutnya kita ternyata masih punya lagi di dalam secant itu masih ada 2x. Maka kita kalikan lagi dengan turunannya 2x, yaitu 2. Nah, jadi dalam soal ini ada 2 rantai. Rantai yang pertama adalah secant kali tan. Rantai yang kedua adalah si angka 2 ini. Nah, itulah yang disebut aturan rantai. Jadi tidak perlu bingung. Nah, sekarang kita sederhanakan. Yang bisa digabung adalah para konstanta ini. Ada 3 angka 2. Nah,
berarti hasilnya 8 kalikan. Nah, sekan ini kan ada sama ya ini ya, maka kita kalikan langsung menjadi sekan pangkat 2 2x dikalikan tan 2x, seperti itu. Nah, jadi hasil dari soal nomor 4 seperti yang tertulis di layar. Oke, next. Sekarang nomor 5. Nah, kita mulai masuk nih pada aplikatif. Persamaan garis yang tegak lurus. Nah, ini kata-kata tegak lurus di sini mengimplikasikan bahwa nanti gradiennya itu kalau dikalikan hasilnya min 1. Ini ciri-ciri garis yang tegak lurus. Nah, kalian bisa pahami bahwa garis yang tegak lurus itu perkalian gradiennya adalah min 1. Ya, ini bisa dijelaskan dengan perkalian antara tangan dengan tangan gitu. Kapan nanti kita bahas. Nah, contohnya kalau M1-nya itu 3, maka tentu nanti M2-nya pasti harus min 1/3. Kenapa? Karena ya perkaliannya harus min 1, begitu. Oke. Ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung kurva. Oke, kita mulai masuk pada pembahasan aplikasi garis singgung kurva. Nah, garis singgung kurva di sini, jadi di sini kurva y sama dengan cos x. Sehingga untuk mencari tahu gradien dari garis singgung itu, kita pertama harus menurunkan ini. Kita turunkan dulu. Turunannya adalah min sin x. Oke. Setelah itu, untuk tahu m atau gradien garis singgung kurva, nih ya, maka kita cukup substitusikan ke dalam y aksen itu nilai dari x-nya, yaitu 2pi/3. 2pi/3. Nah, jadi m-nya itu sama dengan min sin 2pi/3. 2pi/3 itu setara 120 ya, berarti min sin 120 derajat. Dan tidak lain nilainya adalah akar 3-nya ya, setengah akar 3. Nah, ini adalah si ininya, m-nya. Hati-hati di sini. Kemudian kita cari tahu berarti m tegak lurusnya. Kalau gitu m tegak lurusnya apa ya? Ya, kita tinggal hilangkan negatifnya jadi positif, kemudian kita balik dari yang awalnya akar 3/2. Nih, ini kan sama seperti min akar 3/2. Nah, kita tinggal balik menjadi 2/akar 3, yang tidak lain sama dengan 2/3 akar 3. Nah, jadi kita sudah memperoleh m tegak lurusnya di sini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mencari tahu yang namanya persamaan garis. Nah, oke, tentu persamaan garis itu bisa dicari melalui rumus y min y1 sama dengan m kali x min x1. Nah, kita substitusikan apa yang diketahui di soal. Y1-nya kita tahu min setengah, kemudian m-nya tadi kita peroleh 2/3 akar 3, kemudian x dikurangi x1-nya tadi ketemu 2pi/3. Sebetulnya sampai sini pun sudah selesai. Kalau misalkan mau dirapikan juga sangat bagus.
menjadi Y sama dengan 2/3 akar 3X dikurangi dengan 2/3 kali 2/3, 4/9 ya, 4/9 akar 3pi, nah, dikurangi setengah. Nah, ini kalau misal mau dirapikan ya. Oke, seperti itu. Jadi yang poin terpenting yang kalian harus pahami adalah di step yang saya lingkari ini, bagaimana kalian memperoleh turunan, kemudian kalian bisa turunan, kemudian kalian bisa mencari gradien garis singgung sampai kalian mencari gradien yang tegak lurus. Kalau yang di bawah ini saya kira anak SMP pun bisa ya. Oke, semangat. Next, nomor 6. Persamaan garis singgung fungsi Y sama dengan cos pangkat 2X pada X sama dengan 5/3pi adalah, ini masih sama seperti tadi ya, saya kira tidak sulit. Langsung saja, yang harus dicari tahu adalah turunannya dulu, turunan dari cos pangkat 2. Nah, ini dia harus pakai rantai. Jadi cos pangkat 2 turunannya apa? Ini kalau dituliskan begini ya, cos X pangkat 2. Nah, paling luar yang pangkat 2. Turunannya adalah 2 kali apa? 2 kali cos X pangkat 1. Ya kan? Kali rantai. Apa rantainya nih? Rantainya adalah turunannya si cos X, yaitu min sin X. Good. Maka dia menjadi negatif 2 sin X cos X. Nah, ini bisa juga kita tulis min. Ada yang ingat bentuk 2 sin X cos X itu bisa diubah jadi apa? Menjadi sin 2X. Ini juga bisa. Nah, sekarang kita lanjut mencari tahu M. M itu kita cari tahu dengan substitusi ke Y aksen. Yang kita substitusi adalah nilai dari X-nya, yaitu 5/3pi. Maka kita cari tahunya min sin 2 kali 5/3pi. Berapa nih nilai dari 2 kali 5/3pi? Jadi kalau pi itu 180, maka pi per 3 pasti 60. Sehingga 60 kali 5, ya tulis saja dah, 2 kali, nah 60 kali 5 hasilnya 300. Maka 2 kali 300 derajat, yaitu ketemunya 600. Nah, 600 ini kan lewat 360 ya. Nah, kita kesulitan, maka harus kita kurangi dulu dengan 360, sehingga dia menjadi sudutnya setara dengan berapa? 240. Nah, dan nilai dari sin 240 adalah negatif berapa? Sin 240 itu ada di kuadran 3. Dan dia setara dengan sudut 60 derajat. Dari mana Pak Nanda tahu 240 itu setara dengan 60? Kita kurangi dengan 180. Itu aturan di kuadran 3. Nah, sehingga kita cukup mencari tahu nilai dari sin 60, yaitu setengah akar 3. Oke. Lagi ketemu setengah akar 3 ya. Oke, jawabannya berarti setengah akar 3. Oke. Selanjutnya, kita udah ketemu M nih. Terus kemudian yang mau kita cari tahu apa ya? Karena ini ditanyakan persamaan garis singgung, sedangkan yang diketahui baru X-nya, ini kita sebut X1, maka kita perlu Y1. Kenapa saya bilang Y1? Karena untuk rumus persamaan garis itu selalu berpatok pada Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini kita substitusi yang kita ketahui dulu. Y1 nya kan belum tahu, ini yang akan kita cari.
M-nya kita sudah tahu, nilai M adalah berapa tadi M-nya nih? Setengah akar 3 atau akar 3/2. X-nya nggak tahu, X-nya nggak usah disubstitusi, X1-nya tahu, yaitu 5pi/3. Nah, jadi kita sekarang akan mencari tahu si Y1. Gimana caranya? Dari fungsi Y sama dengan cos 2X ini. Soal yang awal ini. Jadi kita substitusikan ke sana. Nah, Y sama dengan cos kuadrat X itu, X-nya kita ganti 5pi/3. Maka Y1 nanti kita peroleh cos kuadrat dari 5pi/3 tadi berapa? 300. Oke, kita hitung nih. Berapa nilai dari cos ini sama seperti mencari tahu cos 300 dipangkatkan 2. Berapa nilainya? Cos 300 itu setara sama cos 60. Tapi dia di kuadran 4, berarti positif ya. Kalau cos kuadran 4 kan positif. Maka cos 300 itu nilainya adalah ya, setengah. Betul. Kita pangkatkan 2, ketemunya 1/4. Nah, di sini kita tulis 1/4. Oke, kita rapikan untuk mendapatkan kesimpulannya. Y sama dengan akar 3/2 X dikurangi berapa? 5 akar 3/6. Ini kita kalikan pelangi ya, jangan lupa. 5 akar 3/6 pi ditambah 1/4. Oke. Jadi untuk soal yang berhubungan dengan bersamaan garis singgung, saya kira tidak ada kesulitan ya. Intinya ya tadi ya, kalian bisa mencari tahu Y aksen, mencari tahu M, kemudian mencari tahu substitusi ke rumus PGS-nya. Selesai. Oke, next nomor 7. Nah, nomor 7 ini kita nggak terlalu sulit sebenarnya. Kalian diminta mencari tahu turunan dari fungsi ini. Yang tidak lain, kalian bisa peroleh dengan cara aturan rantai. Nah, menurunkannya bagaimana? Aturan rantai ya kayak tadi, sin cos kuadrat X. Nah, turunannya sin dulu apa? Turunan sin adalah cos. Oke, kita tulis itu cos dalam kurung cos kuadrat X. Nah, ini kan kemudian dikali sama rantai. Rantai dari mana? Rantainya tentu diperoleh dari yang ada di dalam kurung ini, turunannya ini. Apa turunannya itu? Jadi kalau saya tuliskan di sini, kita nyari tahu turunan cos kuadrat X. Nah, cos kuadrat X itu sama seperti cos X pangkat 2. Oh, berarti 2-nya dulu dong. Oke. Coba kita turunkan dulu. Terus sisanya cos X pangkat 1. Nah, cos X pangkat 1 kan ini ya. Nah, setelah itu karena di dalam ini ada dalam kurung ini ada cos X, kita kalikan lagi sama turunannya cos X, yaitu min sin X. Maka di sini yang kita sebut sebagai rantai. Sehingga turunannya kalau kita tulis lebih rapi, 2 kali, ada negatifnya ya, negatif 2 cos kuadrat X. Ini bukan cos kali cos ya, bukan ya. Jadi cos dari cos kuadrat itu beda dengan cos kali cos, itu beda. Dikali dengan sisanya kita balik aja, sin X kali cos X. Nah, selesai. Memang terlihat agak ribet ya, tapi kalau kalian sudah paham aturan rantai, insya Allah bisa. Jadi ibaratkan sebuah jeruk gitu ya. Kalian pasti bisa memandang siapa bagian terluar dari jeruk itu sampai bagian terdalam.
mulai dari kulit, dalamnya nanti ada daging buahnya itu, dalamnya nanti ada biji. Nah, menurunkannya itu berdasarkan level siapa yang terluar itu. Itulah aturan rantai. Jadi kalau di sini yang terluar siapa? Yang terluar pertama adalah sin. Yang terluar kedua adalah pangkat 2 ini. Kemudian yang terluar lagi, yang ketiga adalah yang cos ini baru. Maka menurunkannya bertahap. Itulah aturan rantai. Oke. Next kita lanjut nomor 7. Nah, ini soal yang mungkin banyak yang bingung gitu ya. Tentukan nilai minimum dari 16 sin kuadrat X ditambah 9. Ya, kemarin saya menyampaikan gunakan gunakan nilai minimum dari sin. Ya, ternyata banyak yang bingung. Ya, jangan pakai itu, sudah. Kita pakai cara yang standar aja, yang pasti benar. Yang mana itu pasti semuanya bisa memahami. Jadi ketika ditanya nilai minimum, itu dia masih berhubungan dengan aplikasi turunan, sehingga yang pertama kali harus kita lakukan adalah menurunkan fungsi yang di depan ini. Nah, saya misalkan ini namanya fx gitu ya. Kita mau nyari tahu f aksen, berarti kita harus menggunakan u per v. Punya apa? Kita tulis dulu. Punya isinya adalah 16 sin kuadrat x plus 9. Nah, kemudian v-nya adalah sin x. Nah, ini kita cari tahu dulu turunan masing-masing. U aksennya apa nih? Turunannya dari U 16. Kok 16 ya? 32 sin x kali cos x. Ingat ya, aturan rantai. Turunannya 9, 0. Oke, tidak perlu. Sekarang turunannya v. Turunan sin x. Turunannya adalah cos x. Nah, jadi ada ini U aksen, V aksen, ini yang jadi pedoman kalian dalam mencari tahu F aksen. F aksennya adalah rumusnya, ingat ya, U aksen V min U V aksen per V pangkat 2. Di sini nilainya kita substitusikan saja, 32 sin x cos x kali V punya sin x dikurangi 16 sin kuadrat x tambah 9. Ini saya kurung aja dulu. Ini juga tadi saya kurung kali sama V aksen. V aksennya adalah cos x per V kuadrat, berarti sin kuadrat x. Oke. Nah, sampai sini kita coba sederhanakan dulu. Jadi kalau ada yang seperti ini, apakah ini bisa dikalikan pelangi? Tidak. Yang bisa dikalikan pelangi itu yang kanan, karena ada tanda plusnya di sini. Nah, maka ini yang bisa dikalikan pelangi. Ini yang membuat bisa dikalikan pelangi. Kalau sini kan tidak ada. Oke, tak lanjutkan. Dia menjadi 32 sin kuadrat x cos x. Ini hasil dari yang kiri. Kemudian yang kanan hasil dari perkalian pelangi menjadi 16 sin kuadrat x cos x tambah 9 cos x dibagi sama sin pangkat 2x. Nah, di sini kalian bisa lihat adakah yang bisa kita kurangkan? Ternyata ada, yaitu ini dan ini. Sisanya menjadi 16 sin kuadrat x cos x. Yang belakang itu 9 cos x per sin kuadrat x. Nah, ini adalah turunan dari fungsi yang ada di soal. Nah, sekarang kita berlanjut. Bagaimana kalau gitu mencari tahu nilai minimum? Nah, nilai minimum itu
kita bisa memperoleh dengan cara mencari tahu nilai atau titik stasioner. Yang mana titik stasioner itu ada 3. Ada titik stasioner yang minimum, maksimum, dan dia berupa titik belok. Ciri-ciri dari titik stasioner itu, cirinya adalah pada titik itu ketika dia menjadi stasioner, turunannya bernilai 0. Maka di sini kita boleh menganggap f aksen ini dianggap sama dengan 0. Dengan kata lain, ini kita sama dengan kan 0. Sehingga kita sekarang berfokus mencari tahu X yang menyebabkan dia itu bernilai 0, si hasil perhitungan kita tadi. Ya tentu kalian biasanya kalikan silang kan ya, tidak masalah. Maka ini akan kalian memperoleh. Saya lanjutkan di sini aja ya, sebelah sini. Saya pakai warna lain untuk membedakan. Jadi kalian akan memperoleh, ya ini keterangannya menghitung titik stasioner. Hasilnya adalah 16 sin kuadrat X cos X ditambah 9 cos X sama dengan 0. Jadi sin kuadratnya hilang karena dikalikan dengan 0. Nah dari sini yang sama adalah cos X, sama-sama punya cos X di sini. Maka hasilnya adalah cos X kita faktorkan menjadi 16 sin kuadrat X tambah 9. Nah ini tetap sama dengan 0. Dari sinilah kita membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan pertama kita peroleh dari yang saya highlight di sebelah kiri itu ya. Ini kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua kita peroleh dari highlight yang di kanan ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya yang pertama, kita katakan bahwa cos X sama dengan 0. Yang kedua, kita katakan 16 sin kuadrat X ditambah 9 sama dengan 0. Begitu. Oke. Sampai sini mungkin ada yang bingung ya, bisa dicermati saja dulu. Oh sorry, nampaknya saya ada yang salah tadi di sini sedikit. Jadi di 9 ini harusnya negatif ya, karena tadi masih ada negatif di sini. Jadi ini harusnya negatif. Ntar saya perbaiki dulu. Nah ini harusnya negatif. Negatif juga. Ini juga negatif. Ini negatif. Nah ini juga negatif harusnya nih. Nah saya perbaiki dulu. Jadi karena ini ada negatifnya ini ya, maka harusnya di sini negatif. Ini negatif. Nah hasil ini negatif semua nih. Negatif. Ini juga negatif berarti. Oke. Kenapa kok bisa saya menganggap bahwa cos X itu sama dengan 0? Karena ketika ada dua unsur atau dua bilangan yang dikalikan dan itu hasilnya 0, mau nggak mau pasti salah satu dari mereka itu ada yang 0. Bahkan dua-duanya 0 semua boleh. Siapa dua bilangan itu? Ya cos X dan 16 sin kuadrat X min 9. Itulah yang dimaksud bilangan itu. Karena mereka kalau dihitung hasilnya kan pasti bilangan. Oke, saya lanjutkan. Cos X yang hasilnya 0 mau nggak mau hanya ada satu, yaitu 90. Kenapa 270 tidak ikut? Kita dibatasi oleh ini. Nah, jadi hanya X sama dengan 90 saja. Selanjutnya, pada saat 16 sin kuadrat X min 9 sama dengan 0, apa yang terjadi? Kita akan memperoleh sin kuadrat X sama dengan 9/16. Nah, dari sini kalau kita akarkan, kita tahu sin X itu sama dengan plus minus 3/16.
Kenapa kok plus minus? Karena baik plus ataupun minus dari 3/4, kalau kita kuadratkan semuanya ini hasilnya pasti 9/16. Makanya saya bilang plus dan min. Beda kalau di situ sin X sama dengan akar 9/16, itu hasilnya pasti positif. Saya lanjutkan. Nah, sin itu ketika kita dihadapkan pada bentuk yang seperti ini, maka kita cuma berbicara pada kuadran 1 dan 2. Sehingga di kuadran 3/4 kita harus abaikan. Nah, kuadran 3 dan 4 itu kita peroleh nilai yang negatif. Maka di sin yang negatif ini negatifnya kita hilangkan. Jadi yang kita ambil dari bentuk sini hanya sin X sama dengan 3/4. Nah, kita sudah dapatkan kesimpulan bahwa ada 2 titik stasioner di sini. Yang pertama ini, yang kedua ini. Sebetulnya cukup gampang. Dari 2 ini kita hitung aja mana yang dia merupakan lebih rendah, berarti dia minimum. Memang harusnya kalau saya mengajarkan pakai turunan kedua ya, tapi di sini nggak usah pakai itu. Kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung compare aja mana yang lebih rendah. Nah, pada saat 90 ini kalau saya cari tahu sinnya, sin 90 itu nilainya adalah 1. Nah, dari sini tentu kalian bisa menduga mana yang lebih rendah. Tentu yang lebih rendah adalah pada saat sin X sama dengan 3/4 karena dia lebih kecil. Sehingga kesimpulannya minimumnya itu diperoleh dari nilai sin X sama dengan 3/4 alias 16 kali 3/4 pangkat 2. Kenapa kok 3/4 pangkat 2? Kita substitusikan ke sini. 3/4 pangkat 2 ya, tambah 9 per sin X-nya berapa sin X-nya? 3/4. Nah, dari sini kita memperoleh, ini tentu nanti tercoret dengan ini, yang atas tinggal 9 tambah 9 dibagi 3/4. Hasilnya kalau dihitung ketemulah 24. Jadi itulah nilai minimum dari soal nomor 8. Oke, masih semangat ya? Satu soal lagi, soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 ini kita diminta menentukan nilai maksimum dari fungsi yang ada di sini. Sama seperti tadi, tentu kita harus mencari tahu turunannya. Turunan dari fx adalah 3/4 kali turunan dari sin cos, kita tulis tetap sudutnya, tambah pi per 3 kali turunan atau rantainya ya, turunan dari yang di dalam kurung ini yaitu 5. Maka nanti menjadi 15/4 kali cos 5x plus pi per 3. Kemudian kita buat seperti tadi, disama dengankan 0. Maka nanti akan menjadi cos 5x plus pi per 3 sama dengan 0. Oke, kita ingat-ingat cos yang hasilnya 0 itu ada berapa saja. Kalau tidak ditulis batasannya ini, anggap langsung x-nya dibatasi antara 0 dan 2pi ya. Cos yang hasilnya 0 ada 2, tadi sudah kita bahas, yaitu 90 sama 270. Nah, siapakah 90 dan 270 ini? 90 dan 270 adalah nilai dari 5x plus pi per 3. Nah, tugas kita adalah mencari tahu x-nya. Gitu. Oke. Dari sini kalian bisa lanjutkan sendiri. Sama seperti cara di nomor 8 dan nomor 9 itu lebih mudah. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya. Mengerjakan soal asas dan tetap semangat. Liburan sebentar lagi.
jangan bersantai-santai dulu sebelum semua kewajiban